ini ya, jujur aku tak mampu, aku tak bisa kalau anak mengalami kejang demam lagi. Karena itu pengalaman yang paling mengerikan ya. Kalau udah pernah ngalamin tuh kita kayak ya serem banget. Nggak mau terulang lagi. Nggak mau terulang lagi. Tadi sih basa-basi udah kasih tahu pencegahan-pencegahannya. Dan tadi sebenarnya pada saat iklan ngobrol sama Disti bener juga sih. Kita sebagai ibu juga harus tahu ambang batas anak ya. Iya, masing-masing anak beda-beda. Betul. Jadi Disti itu tadi cerita anak pertama sama anak kedua karena dia tahu anak kedua ini potensi untuk naik suhu tubuhnya lebih cepet. Jadi pemberian obatnya pun 38 tuh biasa udah kita kasih. beda sama anak pertama. Iya, dia lebih apa ya? Jadi kalau misalnya nih suhu panasnya kalau dia dalam waktu 5 menit tuh langsung drastis naik ya. Kalau yang pertama sih enggak. Lebih slow, dia pelan-pelan. santai. Oke. Nah, makanya ini kita akan bermain ya. Ini mitos atau fakta. Sekalian ibu-ibu di sini boleh ikut menjawab. Makanya katanya, ini buat Mas Upi juga boleh sebagai seorang suami kita pengen tahu apakah dia juga pernah dengar. Benar nggak sih? Katanya kalau anak kejang lebih dari 3 kali, maka maaf dia akan menjadi bodoh. Percaya tidak percaya? Tidak percaya? Anaknya Disti yang pertama percaya, tidak percaya? Ibu-ibu percaya? Tidak. Tidak percaya. Dokter, benar dokter? Betul ya? Nggak akan jadi bodoh. Tidak akan jadi bodoh. Karena nggak ada hubungannya. Demam, kejang demam itu hanya otot-otot di luar yang kaku, nggak ada hubungannya sama kepala. Bukan otak dia yang keganggu, tapi iya. otot di luarnya. Oke, berarti ibu-ibunya semuanya pintar. Terakhir, makanya biar anaknya nggak kejang demam, dikasih kopi. Setuju? Ibu-ibu percaya, dikasih kopi pahit berkala. Mas Upi tidak percaya, Disti tidak percaya. Kakak apa? Kakak percaya nggak, Kak? Percaya, semua dia percaya. Dia percaya banget. Lu tidak percaya. Tapi Sultan sempat dikasih katanya. Dikasih karena udah didoktrin banget. Ayo dong, kasih dong. Ya udah dikasih. Aku juga pas Alika kejang demam aku diomelin. Lagian nggak dikasih kopi si anaknya. Jadi mitos atau fakta? Ibu kenapa? Nggak bisa bilang mitos atau fakta karena di tengah-tengah. Gitu. Maksudnya? Jadi kopi itu kan kita kenal kalau misalnya kita minum kopi kan rasanya enak ya, jadi relax gitu. Nah begitu juga untuk anak yang kejang demam. Mungkin zaman dulu ibu-ibu kita percaya kalau minum kopi anaknya lebih relax, jadi ototnya nggak akan sering kaku. Tapi kan kopi yang diminum hanya bisa mempengaruhi beberapa saat kan, nggak bisa lama-lama seperti itu. Tapi bener nggak sih kalau dikasih kopi akan mencegah kejang demam? Nggak mencegah. Nggak mencegah. Nggak Jadi kalau mencegah. memang dasar anaknya akan kejang demam, dikasih kopi pun dia tetap akan kejang demam. Iya betul. Oke, berarti lebih ke mitos dong dok. Lebih ke mitos. Kalau aku bilang itu lebih ke mitos berarti. Iya. Jadi gimana supaya anak nggak kejang demam? Berarti kalau mau kita rangkum nih, nomor 1 pastikan di keluarga tidak ada riwayat kejang demam. Iya. Kalau ada, kita harus pasang kuda-kuda karena 80% akan Iya. terjadi. Tapi Kalau pun sudah pernah, ya kalau tidak ada riwayat kejang demam, tetap bisa. tetap bisa kena. Iya, tetap bisa kena. Jadi penting untuk ibu-ibu di rumah yang anaknya masih balita terutama tetap sedia obat penurun demam. Dan satu lagi obat yang anti kejang perlu? Obat anti kejang tidak bisa dibeli bebas karena bisa bikin orang fly. Oh gitu. Jadi harus minta resep sama dokter. Iya betul. Oke, jadi obat penurun panas itu harus diberikan. Dan benar kata Disti, kita sebagai ibu harus lebih peka ya. Kita tahu ambang batas anak masing-masing. Kalau memang maksudnya kan kadang-kadang belum 38,5 santai. Tapi kalau ternyata memang anak Anda tipe yang naiknya cepat, mendingan 38 udah jaga-jaga ya. Cegah dulu lah ya. Oke. Kasih apa? Es krim. Iya benar. Kasih es krim. Bener ya dok? Ya kasih es krim biar anaknya happy aja, biar nggak kepikir kalau anaknya lagi sakit. Tapi terima kasih untuk bintang tamu saya, Biru juga udah rewel di sini. Semoga hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kita ya. Satu lagi sebelum pamit mundur, aku mau ngasih tahu, jangan lupa ini dalam rangka HUT Transmedia ke-14 Inspirasi Negeri. Basa-basi akan mengadakan kompetisi video inspiratif. Jadi, jika pemirsa merasa di sekitar kalian ada orang yang sangat menginspirasi, silahkan kirimkan video orang tersebut melalui Twitter atau Instagram. Hashtagnya adalah HUT Transmedia. Sekali lagi hashtagnya ada 2, HUT Transmedia, kemudian hashtag lagi Inspirasi Negeri, dan mention ke @basabasi_ttv ya, @basabasi_ttv. Sertakan nama dan nomor telepon yang bisa kami hubungi. Karena ada hadiah yaitu 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Yeay. Yaudah kalau begitu jangan lupa satu lagi, please hari ini terakhir, vote Cici Panda untuk presenter wanita terfavorit dimohon dengan sangat asik.
Untuk KPI Awards pemirsa, caranya adalah silakan melalui Twitter, hanya bisa melalui Twitter. Hashtagnya adalah @anugerahkpi2015. Sekali lagi hashtag Anugerah KPI 2015, kemudian hashtag PW underscore Cici Panda, mention @Anugerah KPI. Kalau saya salah silakan langsung lihat di Instagramnya Basa Basi, di situ ada ya. Habis panjang banget caranya, saya juga nggak mudeng. Tapi yang pasti semoga hari ini Basa Basi bermanfaat untuk Anda. Jadi kalau anaknya belum pernah kejang demam, silakan dicegah supaya tidak pernah mengalami. Kalaupun pernah kejadian, gak usah khawatir ya dokter ya. Iya. Karena kejang demam itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ya udah kalau gitu. Dan untuk semua bintang tamu saya pikir ada souvenir, ternyata nggak ada. Ya udah saya kasih ini aja ya, dibawa pulang ya. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Kita mau kursi. Enak aja kursinya beli. Ini semoga berguna untuk di rumah ya. Kita ketemu lagi besok. Bye. Dadah. Ternyata nggak ada souvenir.